Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini. Kembali Allah berikan pada kita taufik, kesempatan untuk kembali hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan berkah ini insyaallah. Salawat dan salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita, junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga untuk seluruh keluarga beliau dan keturunan beliau serta segenap para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan lanjutkan tadabbur Al-Quran surah Al-A'raf, dimulai dari ayat 68 sampai ayat 73 insyaallah. Baik, kita kembali kepada ayat yang di atasnya Bapak dan Ibu. Sebelumnya kita lihat kembali ayat yang sebelumnya ya, yang terakhir kemarin kita tadaburi di ayat 65. Kita kemarin membahas tentang kisah kaum Ad ya, kisah kaum Ad yang diutus kepada mereka yaitu Nabi Hud alaihissalam. Wa ila adin akhahum Huda, dan diutuslah kepada kaum Ad itu tadi saudara mereka yaitu Nabi Hud alaihissalam. Jadi Nabi Hud ini adalah nabi yang datang setelah Nabi Nuh ya. Dan orang kaum Ad ini adalah kaum yang pertama kali menyembah berhala setelah Nabi Nuh ya. Nabi Nuh tadinya adalah seorang nabi yang kemudian beriman kepadanya sekitar 12 orang, naik ke kapal dan kemudian semasa itu mereka menjadi hamba Allah yang bertauhid kepada Allah sampai akhirnya datanglah kaum Ad ini. Kemudian mereka kembali menjadi penyembah berhala dan diutuslah kepada mereka Nabi Hud alaihissalam. Kemudian Nabi Hud berdakwah kepada mereka, menyuruhkan kepada mereka untuk kembali kepada agama tauhid ya, kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dihadapi adalah justru penentangan, pengingkaran dan perlawanan dari kaumnya sehingga akhirnya mereka pun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang 67 di ayat 67 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Nabi Hud berkata kepada kaumnya, kaum Ad yang menuduh Nabi Hud menjadi orang yang bodoh atau dungu, maka dijawab oleh Nabi Hud, qala ya qaumi laisa bi safahatun. Berkatalah Nabi Hud, wahai kaumku, laisa bi safahatun. Sesungguhnya aku bukanlah orang yang bodoh atau tidak ada pada diriku terdapat kebodohan, walakinni rasulun min rabbil alamin. Akan tetapi aku adalah utusan daripada Tuhan semesta alam. Nah, ini jawaban daripada Nabi Hud kepada umatnya yang menuduh beliau sebagai seorang yang memiliki kebodohan ya. Kemudian di ayat yang selanjutnya yang kita tadabburi pada pagi hari ini dilanjutkan dengan perkataan Nabi Hud, uballighukum risalati rabbi. Ya, mirip dengan perkataan Nabi Nuh sebelumnya ya. Uballighukum risalati rabbi. Aku hanya menyampaikan kepada kalian risalah-risalah atau amanat-amanat daripada Tuhanku, Allah Subhanahu wa taala. Wa ana lakum nasihun amin. Dan aku bagi kalian adalah seorang pemberi nasihat yang terpercaya. Jadi tiga aspek ini memang selalu yang menjadi tugas pokok para rasul ya, yaitu tabligh, kemudian nasih, pemberi nasihat, kemudian amin, orang yang amanah, memberikan amanah ya. Uballighukum risalati rabbi, aku sampaikan kepada kalian risalah-risalah Tuhanku, wa ana lakum nasihun amin, dan aku kepada kalian menjadi seorang pemberi nasihat yang terpercaya. Memberi nasihat akan apa yang telah menimpa umat Nabi Nuh sebelumnya, di mana seperti diketahui umat Nabi Nuh dimusnahkan oleh Allah, ditenggelamkan dengan banjir besar ya, dengan taufan. Maka itu pula yang kembali diingatkan oleh Nabi Hud kepada umatnya supaya mereka tidak mengalami seperti yang dialami oleh umat Nabi Nuh alaihissalam.
Kemudian di ayat selanjutnya sama ya dengan seperti yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya sebelumnya. Awa ajibtum, apakah kalian heran? Ya, apakah kalian heran atau bagaimana mungkin kalian merasa heran? Anja'akum dzikrum mir rabbikum, bahwasanya telah datang kepada kalian zikrun, yaitu sebuah peringatan mir rabbikum. Ya, peringatan di sini adalah eh, wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi Hud ya, berupa peringatan untuk mengajak mereka kembali kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan ibadah semata-mata hanya pada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kalian heran ketika datang kepada kalian sebuah peringatan dari Tuhan kalian ala rajulin minkum, yang diberikan di atas seorang laki-laki di antara kalian, yaitu seorang rasul di antara kalian, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Di mana tujuannya zikrun tadi itu, peringatan tersebut yang Allah turunkan kepada laki-laki di antara mereka itu Nabi Hud alaihissalam, liyunzirakum, ya, untuk memberikan peringatan kepada kalian, memberikan peringatan tentang tadi yang kita sampaikan, bahwasanya pernah dahulu umat terdahulu dimusnahkan oleh Allah semuanya tanpa sisa sama sekali karena mereka menyembah berhala, karena mereka bermaksiat kepada Allah, melakukan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sama peranan Nabi Hud di sini adalah liyunzirakum, untuk memberikan peringatan kepada kalian, itu bangsa Ad ya. Kemudian wazkuru, dan ingatlah oleh kalian wahai kaum Ad, idz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian khulafa. Khulafa jamak daripada khalifah, yaitu artinya adalah pengganti-pengganti, penerus-penerus atau pewaris-pewaris ya. Pewaris khilafah dunia ini menggantikan kaum yang sebelumnya min ba'di qaumi Nuh, setelah musnahnya atau hilangnya kaum Nabi Nuh. Jadi kaum Ad ini adalah menjadi khulafa. Khulafa jamak daripada khalifah, yaitu penerus atau pengganti-pengganti atau pewaris-pewaris kehidupan di bumi ini, mewariskan wazifah atau peranan mereka sebagai khalifah, yaitu orang yang ditugaskan oleh Allah untuk memakmurkan bumi ini, mengelola dunia ini atau bumi ini ya. Maka kata Allah, wazkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumin. Ingatlah oleh kalian wahai bangsa Ad, di mana Allah jadikan kalian sebagai khulafa, para pengganti-pengganti, penerus-penerus min ba'di qaumi Nuh, setelah kaumnya Nabi Nuh, di mana kaum Nabi Nuh telah musnah, telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir besar ya. Kemudian tidak hanya sekedar itu, Allah berikan keistimewaan kepada kaum Ad ini, wazadakum fil khalqi bastah, dan dia yaitu Allah Subhanahu wa taala melebihkan kalian, menambahkan kalian ya, fil khalqi, dalam penciptaan tubuh kalian, di dalam penciptaan fisiknya, bastah, dengan kesempurnaan tubuh. Jadi bangsa Ad ini Bapak dan Ibu, bangsa Ad ini memiliki keutamaan ya, tubuh mereka itu lebih sempurna dibanding dengan manusia-manusia yang ada sebelumnya dan setelahnya ya. Sama nanti juga kita akan menemukan dengan kaum Thamud ya, di mana mereka tinggi-tinggi ya, dan di dalam kitab tafsir disebutkan ada yang mengatakan tingginya sampai, yang paling tinggi di antara mereka sampai 100 hasta. 100 hasta itu, kalau hasta itu dari dada sampai ke ujung tangan ya, begini. Nah, itu mungkin ada 1 meteran ya, berarti tingginya 100 meter ya. Dan yang paling pendek di antara mereka tingginya ada 30 hasta, 30 zira ya, 30 bentangan tangan dari dada ke ujung tangan kalau dibentangkan ke kanan atau tangan yang kiri ya. Nah, itu tinggi, orang yang paling tinggi di antara mereka oleh Ibnu Abbas dikatakan sampai 100 hasta. Ya, kalau 100 hasta itu setengah meter, berarti tingginya 50 meter. Bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu, lebih tinggi dari kelapa ya. Masya Allah. Dan itulah kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Wazadakum fil khalqi bastah. Dan Allah tambahkan kalian di dalam penciptaan tubuh kalian, bastah, ya, kesempurnaan tubuh, fisik. Maka fadhkuru ala Allahi. Maka ingatlah oleh kalian ala Allahi. Ala ini adalah nikmat-nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan nikmat-nikmat Allah mana lagi yang engkau dustakan? Ala berarti adalah nikmat-nikmat ya, pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung ya. Orang yang beruntung di sini adalah orang yang selamat. Selamat di dunia dan utamanya nanti selamat di akhirat hingga menjadi
orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Itulah pengertian orang-orang yang selamat ya. Orang yang dihindarkan dari siksaan Allah atau azab Allah baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini Allah sampaikan kepada atau yang disampaikan oleh Nabi Hud kepada kaumnya, kaum Ad ya. Jadi seperti yang kita lihat di atas tadi, diperingatkan oleh Nabi Hud bahwasanya kalian tidak perlu heran datang kepada kalian seorang laki-laki yang menjadi nabi, yaitu Nabi Hud, yang berasal daripada golongan kalian sendiri, yang tugasnya atau peranannya adalah untuk memberikan peringatan kepada kalian, ya, untuk memberikan peringatan akan azab Allah yang akan menimpa kalian kalau seandainya kalian terus berbuat kemusyrikan, ya, menyembah berhala, sebagaimana yang dulu telah dilimpahkan kepada umatnya Nabi Nuh. Kemudian juga Nabi Hud memperingatkan kepada mereka, wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian ya akan keutamaan yang Allah berikan kepada kalian, yaitu idh ja'alakum, ketika Dia menjadikan engkau, Dia adalah Allah, engkau di sini adalah kaum Ad ya, yaitu menjadi khulafa, menjadi pengganti-pengganti setelah kaumnya Nabi Nuh yang telah musnah. Kemudian ditambahkan wazadakum fil khalqi bastah, dan Allah telah menambahkan kepada kalian kesempurnaan fisik ya, kesempurnaan fisik yang luar biasa seperti yang tadi kita jelaskan, disebutkan oleh sejumlah riwayat ya. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka oleh karena itu ingatlah nikmat-nikmat Allah. Jangan kalian menjadi musyrik, jangan kalian mempersekutukan Allah, jangan kalian bermaksiat kepada Allah, di mana telah banyak sekali Allah menurunkan nikmat-nikmatnya kepada kalian. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung, ya, orang yang selamat. Lalu Bapak dan Ibu rahimakumullah, apa jawaban daripada kaum Ad ini? Ya, setelah mendapatkan seruan, ajakan, nasihat, ya, peringatan yang sedemikian rupa daripada Nabi Hud, mereka berkata, yaitu kaum Ad tadi, ajitana lina'budallaha wahdahu, apakah kamu datang kepada kami wahai Hud, ya, lina'budallaha, dengan tujuan agar kami supaya kami menyembah Allah wahdahu semata-mata. Ya, jadi kaumnya itu mempertanyakan, apakah kedatanganmu kepada kami, wahai Hud, hanya untuk menyeru kami supaya menyembah Allah semata-mata? Wa nadhara ma kana ya'budu aba'una, dan supaya kami menjauhi ma kana, apa-apa yang dahulu, ya'budu aba'una, yang disembah oleh bapak-bapak kami, kakek kami ya, atau buyut kami. Jadi mereka mencemooh lah ya, bukan bertanya ya, karena mereka sudah tahu sebetulnya yang didakwahi oleh Nabi Hud itu adalah supaya mereka menyembah Allah semata dan meninggalkan apa-apa yang dulu disembah oleh kakek mereka atau eh, bapak-bapak mereka sebelumnya, yaitu menyembah berhala ya. Jadi itu pertanyaan untuk mencemooh ya. Maka mereka lanjut berkata, "Faktina, jika itu yang engkau sampaikan kepada kami, maka Faktina bima ta'iduna, maka datangkanlah kepada kami wahai Hud, bima ta'iduna, dengan apa-apa yang engkau ancamkan untuk kami. Ya, datangkan gempa, datangkan angin badai, datangkan taufan, datangkan banjir, datangkan semua yang engkau janjikan kepada, yang engkau ancamkan kepada kami, kalau seandainya kami tidak mau mengikuti ajakanmu. Ya, kalau seandainya kami terus melakukan apa yang kami lakukan berupa menyembah berhala dan seterusnya. Jadi ini sudah berbentuk tantangan Bapak dan Ibu ya. Berbentuk tantangan dengan penuh kesombongan dan kecongkakan. Mereka telah menantang Nabi Hud, "Fa'tina bima ta'iduna." Datangkan kepada kami azab-azab yang engkau ancamkan tersebut. Jadi urat-urat takutnya sudah putus nih ya. Sudah tidak lagi merasa takut sedikit pun dengan ancaman peringatan yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam. In kunta minas sadiqin. Datangkan kepada kami apa-apa yang engkau ancamkan kepada kami tersebut. In kunta minas sadiqin. Jika engkau benar-benar termasuk orang yang benar, ya, orang yang benar dalam dakwahanmu, dakwahmu, dalam benar dalam perkataanmu, benar dalam ancaman yang engkau sampaikan, benar dalam janji-janji dan peringatan yang engkau sampaikan, maka datangkan kepada kami eh, ancaman tersebut. Nah, setelah mendapatkan pernyataan tersebut, apa jawaban daripada Nabi Hud alaihissalam? Ya, qala. Ya, jadi di sini penting kita mengetahui siapa subjek, siapa objeknya Bapak dan Ibu ya, karena tidak disebutkan selalu, Mang.
Al-Quran itu bahasa yang sangat hemat ya. Bahasa yang sangat hemat, tidak perlu melakukan pengulangan-pengulangan terhadap subjek atau objek. Dia cukup menjadikan dengan sirah tertentu saja. Maka di sini dikatakan qala, dia berkata. Maka dia ini siapa? Ya, dia itu adalah Nabi Hud alaihi salam. Ia berkata, qad waqa'a alaikum min rabbikum rijsun. Ya, sungguh telah menimpa atas kalian atau telah terjadi di atas kalian mir rabbikum dari Tuhan kalian rijsun. Ya, rijsun di sini adalah kotokan ya, kotoran. Wa ghadab dan kemarahan ya. Rijsun berarti rijzun. Ada yang membacanya dengan rijzun. Sin ini asalnya adalah zai, namun berganti menjadi rijsun, dan ada yang bacanya rijsun. Kalau rijzun sama dengan ghadab ya. Yang satu artinya kemurkaan, yang satu lagi kemarahan ya. Namun dalam riwayat yang kita baca di sini rijsun, rijsun berarti adalah najis, kotoran. Arti mereka telah dianggap najis oleh Allah. Allah tidak sudi lagi melihat kepada mereka. Artinya Allah tidak lagi memandang mereka sebagai hamba-hamba yang pantas mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya. Karena mereka telah didatangkan seorang nabi, seorang rasul, didakwahkan sedemikian rupa untuk meninggalkan berhala, menyembah Allah Tuhan yang menciptakan mereka, namun mereka justru menolak dan menantang Nabi Allah, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Maka kata Nabi Hud, qala, dia berkata, qad waqa'a alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab. Sungguh telah menimpa atas diri kalian min rabbikum dari Tuhan kalian, apa yang menimpa mereka? Rijsun, yaitu kotoran. Wa ghadab. Ya, menimpa di sini bukan berarti seperti menimpa dari atas ke bawah ya, tapi maksudnya telah Allah berikan kepada mereka itu, atau telah Allah anggap mereka itu seperti najis ya, seperti kotoran, dan Allah berikan kepada mereka ghadab, yaitu kemarahan ya, kemurkaan. Kemudian kata Nabi Hud alaihissalam, atujadilunani, apakah kalian hendak berbantah berjidal, berdebat denganku fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum. Apakah kalian hendak berdebat, berbantah-bantahan denganku di atas atau tentang asma. Asma di sini adalah nama-nama ya, jamak daripada isim. Nah, asma adalah jamak daripada isim, artinya secara letterek adalah nama-nama. Tapi maksudnya di sini adalah nama-nama tuhan-tuhan berhala mereka ya, yang banyak jumlahnya waktu itu. Saya juga tidak hafal nama-namanya ya. Jadi kata Nabi Hud, apakah kalian hendak berdebat denganku tentang nama-nama sesembahan atau berhala-berhala kalian, sammaitumuha, yang kalian namakan berhala itu, antum wa aba'ukum. Kalian menamakannya dan begitu juga dengan bapak-bapak kalian. Jadi kata Nabi Hud, eh, kalian tidak usah mendebatku, begitu kata Nabi. Kalian tidak usah berdebat denganku tentang kebenaran berhala-berhala yang kalian namakan, si A, si B, si C, dan seterusnya, yang kalian berikan nama, begitu juga oleh bapak-bapak kalian sebelumnya. Ya, jadi kita tidak usah berdebat panjang soal benar atau salahnya perbuatan kalian. Itu sudah jelas ya. Yang namanya patung terbuat dari batu atau mungkin bahkan dari kue, dari adonan tepung, ya, itu tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa mendatangkan mudarat, ya, dan secara logika tidak masuk di akal, ya. Tuhan yang dikatakan Tuhan itu bisa dipukul tidak membalas, bisa ditendang terjatuh tidak membalas, bahkan bisa dimakan. Nah, ini kan kata Nabi Nuh, Nabi Hud tidak perlu berbantah-bantahan lagi soal ini, ya, terkait dengan berhala-berhala yang kalian sembah. Begitu juga oleh bapak-bapak kalian ya. Ma nazzalallahu biha min sultan. Tidaklah pernah Allah menurunkan atas berhala-berhala kalian tersebut min sultan ya, kekuasaan atau keterangan. Ya, tidak ada pernah Allah menyampaikan hal yang demikian, begitu maksudnya ya. Allah tidak pernah memberikan penjelasan, keterangan bahwasanya menyembah Allah harus melalui patung-patung tersebut. Kemudian kata Nabi Hud alaihissalam, fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Maka sekarang kalau kalian tetap ya membangkang, kalian tetap tidak mau mengikuti seruanku untuk meninggalkan berhala, meninggalkan kesyirikan, fantaziru, maka silahkan tunggulah oleh kalian, inni ma'akum minal muntazirin. Tunggulah azab ya, tunggulah azab yang akan jatuh, tunggulah bencana, musibah yang akan Allah datangkan kepada kalian. Inni ma'akum minal muntazirin. Sesungguhnya aku, kata Nabi Hud, ma'akum bersama kalian minal muntazirin. Menjadi orang-orang yang menunggu. Jadi sama-sama menunggu. Kalau
Nabi Hud mengajak kaumnya untuk menunggu ya. Fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Karena sudah tidak bisa didakwahi, sudah tidak bisa diajak, sudah tidak bisa dinasehati, maka kata Nabi Hud, oke lah, kalau begitu sekarang kita tunggu saja apa yang akan terjadi ya. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi. Saya juga ikut menunggu bersama kalian ya. Artinya kita akan saksikan nanti. Kita akan buktikan siapa yang benar. Begitu ya. Sekarang kita tunggu saja. Seperti apa kejadiannya, di mana tidak lama memang setelah itu kemudian mulailah Allah turunkan azab ya. Di mana azab mereka pada waktu itu ya, para pemuka-pemuka kaum Ad ini dilempar oleh batu dari langit ya, yang menimpa dan memecahkan kepala mereka. Kemudian sisa daripada kaum Ad ini mengalami fenomena yang ganjil begitu ya, di tubuhnya. Hari hari Senin katakanlah gitu, hari pertama eh, badan mereka itu berubah warna menjadi kuning ya. Kemudian di hari kedua berubah warna menjadi merah. Kemudian yang ketiga di hari yang ketiga badannya berubah warna menjadi hitam. Nah, lalu setelah itu maka Allah datangkan gempa yang sangat dahsyat, kemudian bunyi suara yang sangat menyakitkan telinga dan seketika itu matilah mereka semuanya ya, bergelimpangan tewas. Nah, itu azab yang Allah turunkan kepada kaum Ad ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa'anjainahu, kami berikan keselamatan kepada Nabi Hud, fa'anjainahu walladzina ma'ahu, dan kami selamatkan Nabi Hud itu daripada musibah atau azab yang Allah timpakan kepada kaum Ad. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Tentu orang-orang beriman ya. Bukan bukan sembarangan orang yang bersamanya, tapi orang-orang yang beriman dengan dakwahnya Nabi Hud alaihissalam, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Fa'anjainahu, kami selamatkan dia yaitu Nabi Hud, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersamanya, birahmatim minna, dengan rahmat dan kasih sayang kami. Ya, dengan rahmat dan kasih sayang kami, dan itu merupakan sebuah mukjizat ya. Bagaimana mungkin sekian banyak orang meninggal, tapi yang selamat cuma Nabi Hud dan segelintir orang yang beriman dengannya. Kemudian waqata'na dabiral ladzina kadzabu, dan kami tumpas ya, kami hapuskan, kami musnahkan dabiral ladzina kadzabu, akar akar orang-orang yang telah mendustakan dengan ayat-ayat kami. Allah tumpas ke akar-akar mereka ya. Artinya tidak Allah sisakan sedikit pun. Bahkan mungkin ya anak-anak mereka, bayi-bayi mereka Allah musnahkan semua sehingga tidak ada lagi tersisa sedikit pun daripada bangsa Ad yang durhaka kepada Nabi Hud ini ya. Wa qata'na, dan kami tumpas, kami putuskan, kami habiskan, kami musnahkan akar-akarnya orang-orang yang mendustakan dengan ayat-ayat kami, wa ma kanu mu'minin, dan tidaklah mereka dengan yang demikian itu beriman ya, dan tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya begitu mudah memusnahkan suatu kaum yang dikehendakinya ya, dengan berbagai cara. Kalau umat Nabi Nuh dimusnahkan dengan badai, dengan taufan yang menenggelamkan mereka ya. Nah, adapun umat Nabi Hud yaitu kaum Ad dimusnahkan oleh Allah dengan banyak cara tadi. Tadi di kitab tafsir dijelaskan para pemuka-pemukanya ditewaskan atau dimusnahkan oleh Allah dengan menimpakan kepala mereka itu batu-batu yang panas. Kemudian sisanya maka Allah lakukan beberapa proses ya, yang itu berlangsung selama beberapa hari. Kemudian puncaknya eh, Allah turunkan kepada mereka gempa yang besar dan suara yang sangat memekakkan telinga ya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, itu tadi sedikit cerita tentang Nabi Hud dengan kaumnya kaum Ad ya, yang seperti yang saya sampaikan pada pertemuan kemarin, tentunya eh, boleh kita mencari referensi-referensi yang lain tentang detail cerita tentang kaum Ad, siapa itu kaum Ad ya, bagaimana siksaan yang mereka dapatkan ya. Tapi memang kalau kita baca Al-Quran, ya tidak dijelaskan secara eksplisit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa kita baca nanti di kitab tafsir, apakah di kitab tafsir Ibnu Katsir atau di kitab tafsir At-Tabari atau kitab-kitab tafsir yang lainnya ya. Tapi memang tidak semua riwayat itu derajat hadisnya sahih, karena ada yang hanya bersumber daripada cerita sahabat dan seterusnya. Tapi ya, sebagai bahan cerita ya, tidak ada masalah kita baca ya.
Kemudian di ayat yang selanjutnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat 73 ya, Allah berkata, wa ila thamuda akhahum salihah. Nah, sekarang gantian Allah berbicara tentang kisah umatnya Nabi Saleh, yaitu kaum Thamud. Wa ila thamuda akhahum salihah. Dan kepada kaum Thamud, Allah utus saudara mereka yang bernama Nabi Saleh. Ya, Nabi Saleh setelah Nabi Hud. Ya. Wa ila Thamuda akhahum salihah. Dan kepada kaum Thamud, Allah utus saudara mereka yaitu Nabi Saleh. Ya, sebelumnya kita jelaskan sedikit kaum Thamud ini di mana posisinya Bapak dan Ibu. Kaum Thamud ini kalau kita baca di kitab tafsir, di tafsir At-Tabari dijelaskan dia berada di perbatasan antara negeri Hijaz dengan negeri Syam, ya, atau dekat-dekat Tabuk lah, dekat-dekat Madinah tapi sekitar sekian ratus kilo lagi ke sana ya. Nah, itu sekarang kalau Bapak Ibu tahu ada sebuah kawasan wisata di sana bernama Al-Ula ya. Al-Ula di situ memang ada peninggalan bersejarah yang telah masuk ke dalam lokasi sejarah yang dilindungi oleh UNESCO ya, yaitu Madain Saleh, kampungnya umat Nabi Saleh ya, kaum Thamud tadi. Di situ kalau kita lihat ada gunung-gunung yang tinggi sekali ya, memang sama dengan tadi dibicarakan oleh yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, tingginya itu bahkan sampai mungkin 30 sampai 50 meter atau lebih ya, atau ratusan meter ke atas, tapi bukit atau gunung setinggi itu bisa dipahat oleh oleh bangsa Thamud ini, membentuk seperti rumah begitu. Ya, saya pikir mungkin ya memang karena mereka tubuhnya tinggi ya, dan termasuk disampaikan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tingginya bangsa Samud ini juga hampir sama dengan kaum Ad tadi, tinggi-tinggi ya, antara 30 sampai 100 hasta tingginya. Dan ya banyak riwayat ya tentang yang disampaikan tentang bagaimana dulu Rasulullah SAW ketika melakukan perang Tabuk, beliau sempat singgah di lokasi tempat perkampungan kaum Tsamud ini. Namun di situ Rasulullah SAW memperingatkan para sahabat untuk tidak minum dari sumurnya dan untuk tidak masuk ke sana karena kata Rasulullah dikhawatirkan nanti azab yang serupa bisa menimpa kalian. Bisa jadi maksudnya adalah azab atau bisa jadi perangai ya atau perbuatannya. Namun sekarang yang kita lihat justru itu dijadikan tempat wisata. Di situ malah dibangun hotel-hotel bintang 5 ya, dan itu tempat wisata yang luxury ya, yang mahal sekali sekarang di Al-Ula itu. Wallahu alam ya, apakah itu suatu hal yang benar ya, tapi kalau kita percaya dengan hadis Rasulullah SAW, justru seharusnya tempat itu tempat yang harus dijauhi ya. Kalaupun harus kunjungi, barangkali cuma singgah, melihat sebentar dan tidak boleh berlama-lama di sana. Nah, apalagi kalau menginap, ada hotel, kayak kolam renang segala macam. Wallahu alam ya. Kemudian berkatalah Nabi Saleh kepada kaumnya, qala ya qaumi, berkata Nabi Saleh, ya qaumi, wahai kaumku, wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, ya, ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian Tuhan selain daripadanya. Jadi umat Nabi Saleh ini sama dengan umat Nabi Hud, Bapak dan Ibu. Umat Nabi Nuh menyembah berhala semua ya. Setelah Nabi Hud atau umatnya Nabi Hud, kaum Ad tadi musnah, ya, kemudian tentunya orang-orang yang tertinggal kemudian kembali beranak pinak, berketurunan. Lalu eh, timbul lagi eh, kelompok yang ketiga ya, kaum yang ketiga yaitu kaum Tsamud ini yang kembali menjadi kaum yang menyembah berhala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini. Jadi yang pertama melakukan penyembahan berhala itu adalah umatnya Nabi Nuh. Kemudian setelah itu umatnya Nabi Hud ya, kaum Ad tadi. Kemudian yang ketiga umatnya Nabi Saleh yaitu kaum Tsamud ini. Mereka adalah kelompok golongan kaum yang ketiga yang mempersekutukan Allah di atas dunia ini ya. Nah, mereka disuruh didakwahi oleh Nabi Saleh. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghair. Wahai kaumku, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian Tuhan selain daripadanya. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian bukti yang sangat nyata dari Tuhan kalian. Ya, apa buktinya? Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Nabi Saleh ya, yaitu ketika kaumnya meminta kepada Nabi Saleh untuk mendatangkan sebuah mukjizat, bukti kebenaran beliau betul seorang rasul, mereka meminta kepada Nabi Saleh untuk mengeluarkan onta ya,
onta betina yang sedang hamil kembar berusia sekitar 10 bulan ya, atau 10 tahun. Di sini disebutkan onta betina ciri-cirinya adalah eh, putih, tinggi, sedang hamil kembar, itu selama 10 bulan kehamilannya. Itu mereka minta kepada Nabi Saleh untuk didatangkan, dan didatangkan itu dari sebuah batu besar. Nah, mereka meminta, kalau benar engkau seorang Rasul, wahai Saleh, tolong sekarang juga kami ingin melihat keluarnya seekor onta dari perut batu tersebut. Masya Allah ya. Sebuah permintaan yang sangat mengada-ngada ya. Bagaimana mungkin onta keluar dari sebuah perut batu yang besar? Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya ketika Nabi Soleh berdoa kepada Allah agar dikabulkan permintaan tersebut untuk menjadi bukti bahwasanya benar beliau seorang nabi, seorang rasul, maka dengan izin Allah terjadilah ya dengan kun fayakun, batu besar yang mereka tunjuk tersebut yang sangat besar tiba-tiba terlihat dari situ seperti proses lahirnya onta ya, seperti proses lahirnya sapi ya, keluar dari tersebut perlahan-lahan seekor onta sesuai dengan ciri-ciri yang tadi mereka minta, putih, tinggi ya, bahkan sedang hamil kembar ya, 10 bulan. Nah, padahal itu sebetulnya bukan permintaan yang serius ya, itu hanya cara mereka untuk mengolok-olok Nabi Saleh, untuk menghinakan Nabi Saleh, untuk mematahkan atau melemahkan dakwahnya Nabi Saleh. Mereka minta permintaan yang mustahil ya, yang tidak masuk akal sama sekali. Tapi dengan izin Allah, karena memang Allah membekali para rasulnya dengan mukjizat-mukjizat yang di luar logika manusia, maka Allah jadikan. Apa kata Nabi Saleh? Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian bukti nyata dari Tuhan kalian. Apa itu? Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Onta ini, ontanya Allah ini. Jadi Nabi Saleh menyebut onta itu ontanya Allah karena memang dari Allah langsung datangnya ya, melalui cara yang mukjizat tadi. Hadhihi naqatullah. Ini tentunya Nabi Saleh menunjuk onta yang baru keluar daripada perut batu tadi. Ini adalah ontanya Allah. Lakum ayah. Bagi kalian menjadi sebuah tanda. Ya, menjadi sebuah tanda bukti kebenaran apa yang aku sampaikan. Bukti kenabianku dan kerasulanku. Ya, jadi sekarang telah dipenuhi. Ayo sekarang kalian beriman kepadaku. Begitu Nabi Saleh, tinggalkan perbuatan syirik, tinggalkan menyembah berhala. Lalu kata Nabi Saleh kepada mereka, "Fadharuha ta'kul fi ardillah." Maka biarkanlah onta ini makan di atas buminya Allah, ya. Biarkan dia. Kan tadi cuma minta ya, eh, jangan diganggu begitu, ya. Jangan disakiti, jangan disembelih, ya. Kalau mau minum susunya boleh, ya. Mau minum susunya boleh, mau memanfaatkan apa namanya air air kencing onta kan juga jadi obat ya. Boleh silahkan. Fadharuha ta'kul fi ardillah. Maka biarkan onta ini makan di atas buminya Allah. Wala tamassuha bisu. Dan jangan sampai kalian menyentuhnya dengan sebuah kejahatan. Dengan menyakiti onta ini. Apalagi menyembelihnya ya. Fayakhudakum adzabun alim. Maka saya khawatir kalau itu kalian lakukan, maka kalian akan ditimpa oleh azab yang sangat pedih. Ya. Nah, itu nah, tentunya yang namanya kaum Nabi Nabi Saleh ini kaum yang ingkar ya, yang dimana mereka meskipun tadi telah diberikan mukjizat yang sedemikian rupa ya, kita nggak bisa bayangkan kalau seandainya mukjizat ini diberikan pada hari ini, ya mungkin kita merasa orang-orang non-Muslim pasti akan masuk Islam gitu ya. Karena sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah terjadi di dunia ini, bagaimana mungkin dengan dilihat oleh pandangan mata sendiri ya, batu tiba-tiba mengeluarkan onta. Nah, kira-kira menurut Bapak dan Ibu, orang-orang yang tidak percaya dengan Allah beriman nggak kira-kira ya? Kalau seandainya yang datang itu seorang laki-laki mengatakan, saya seorang nabi, saya seorang rasul, buktinya begini. Lihat kepada batu itu akan keluar seekor onta. Tentunya kita orang-orang akan beriman ya. Tapi umat Nabi Soleh tidak. Ya, umat Nabi Soleh tidak ya. Orang Samud ini tidak beriman ya. Mereka terus dengan perbuatan mereka, bahkan akhirnya mereka melampaui batas dengan mengganggu onta tersebut ya. Bahkan ada di antara mereka itu seorang wanita tua yang membuat sayembara. Barang siapa yang berani membunuh ontanya Nabi Soleh, maka hadiahnya adalah dia boleh memilih salah satu putrinya untuk dijadikan istri. Ya, maka akhirnya karena sayembara tersebut
orang pun mulai ya angkat tangan, menunjuk tangan dan akhirnya orang yang berhasil membunuh ontanya Nabi Soleh tersebut bernama Qaddar bin Salif. Ya, itu bisa kita lihat di hadis riwayat Bukhari atau di tafsir Ibnu Katsir ya. Laki-laki yang bernama Qaddar bin Salif ya. Kemudian laki-laki tersebut berdiri dan membunuh onta tersebut ya. Nah, mendengar ontanya dibunuh ya, ontanya Nabi Soleh ini dibunuh, tentu hal ini membuat Nabi Soleh sangat sedih ya, sangat sedih. Sedihnya bukan sedih karena ontanya dibunuh, tidak, tapi sedih betapa kaumnya ini kaum yang sangat bodoh ya, kaum yang sangat ingkar, kaum yang sangat apa namanya, tidak bisa diberikan peringatan ya. Maka eh, ketika itu tentunya namanya Nabi Saleh ya hanya kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan peringatan kepada mereka tentang azab yang akan Allah timpakan kepada mereka ya. Ya, namun namanya kaum Nabi Saleh seperti yang tadi kita sampaikan, sebagian mereka ada yang menyesal, sebagian mereka malah berniat untuk membunuh Nabi Nuh ya, untuk membunuh Nabi Nuh Nabi Nabi Saleh. Maaf. Nabi Saleh alaihissalam. Nah, ketika itulah ketika telah memuncak perangai mereka, kejahatan mereka, maka ketika itu Allah turunkan kepada mereka azab ya, yaitu berupa hijar, berupa batu ya, berupa batu yang eh, menghujani kepala mereka sampai mereka sampai mereka pecah kepalanya ya. Bapak dan Ibu rahimakumullah, ini mungkin sedikit ada eh, campur baur ya. Kalau tadi yang saya sampaikan yang mengalami tubuh yang menguning, kemudian hari keduanya tubuhnya berwarna merah, kemudian hari ketiga berwarna hitam, maka itu ternyata adalah azab yang Allah berikan kepada kaum Samud, bukan kepada kaum Ad ya, bukan kepada kaum Ad. Baik Bapak dan Ibu rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini terkait dengan tadabbur Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 68 sampai ayat 73 ya. Ya, sekali lagi tentunya banyak hal yang tidak terbahas terkait dengan cerita-cerita yang berhubungan dengan umat Nabi Nabi Hud ya, kaum Ad dan umat Nabi Saleh yang kita bahas pada ini yaitu kaum Samud. Namun insya Allah kita akan masih sering bertemu dengan ayat ini di banyak tempat di banyak surat. Maka seperti yang selalu saya sampaikan, saya juga terus menggali, membaca berbagai macam literasi dan referensi. Insya Allah setiap kita berjumpa kita akan ingat kembali apa yang telah kita sampaikan dan akan kita tambah ya, akan kita tambah dengan bahan literasi yang kita kita baca. Demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, sedikit yang bisa saya pandu pada pagi hari ini untuk memahami ayat-ayat ini, yang intinya tentu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi, para rasul untuk berdakwah kepada manusia di masa-masa sebelum kita jauh ya, bahkan jauh sebelum datangnya Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana saat itu mereka adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah, persekutukan Allah, menyembah patung. Namun meskipun Allah turunkan kepada mereka Rasul dengan berbagai macam bentuk mukjizatnya, namun mereka terus membangkang, maka akhirnya Allah turunkan azab-azab yang dahsyat kepada mereka, ya, sebelum di akhirat Allah berikan kepada mereka azab di dunia. Demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu serta perhatiannya. Dan kita lanjutkan untuk diskusi dan tanya jawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.